Halo Sobat Budidaya, perkenalkan nama saya Niputu Widyatni Putri dengan NIM H1B023100013. Jadi di sini, topik yang akan kita bahas mengenai budidaya Gracilaria verrucosa dan pemanfaatannya dalam bidang kesehatan sebagai agen antiinflamasi dan antibakteri. Dari judul yang tadi, apa sih Gracilaria verrucosa itu? Gracilaria verrucosa merupakan salah satu jenis rumput laut. Rumput laut ini sendiri merupakan salah satu kekayaan hayati laut yang memiliki nilai strategis tinggi, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Komoditas ini tidak hanya berperan penting dalam mendukung ekspor hasil perikanan, pertanian, tetapi juga menjadi bahan baku utama dalam industri farmasi, pangan, dan kosmetik. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman makroalga yang tinggi yaitu ada di perairan pantai Batu Lawang, Lombok Tengah, yang dihuni oleh berbagai spesies seperti Gracilaria verrucosa. Secara ekologis dan ekonomis, keberadaan G. verrucosa sangatlah penting dilihat dari efek farmakologisnya, seperti sebagai aktivitas antibakteri dan antiinflamasi. Diketahui ekstrak metanol dari G. verrucosa ini telah terbukti efektif menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, termasuk juga strain yang resisten terhadap antibiotik. Selain itu juga, senyawa ini juga mampu melindungi sel dari kerusakan akibat peradangan, menjadikannya kandidat potensial untuk dikembangkan sebagai agen terapeutik. Selain itu, budidaya G. verrucosa ini telah banyak dibudidayakan di wilayah pesisir, seperti di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, baik dengan teknik ditambak maupun perairan laut. Spesies ini menjadi komoditas utama dalam produksi agar-agar dan berkontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Kombinasi antara nilai ekonomis dan potensi bioaktifnya menekankan bahwa pentingnya pengelolaan budidaya yang berkelanjutan dan berbasis standar agar tidak hanya untuk konsumsi umum tetapi juga bisa untuk pengembangan industri kesehatan di masa depan. Untuk itu, mari kita bahas teknik budidayanya. Terdapat dua teknik budidaya yang umum dan efektif digunakan untuk Gracilaria verrucosa. Yang pertama di sini ada metode tali vertikal. Metode tali vertikal ini merupakan salah satu teknik budidaya yang digunakan di tambak Gracilaria verrucosa di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Bibit rumput laut ini diikatkan pada tali gantung yang dibentangkan secara vertikal di perairan tambak. Pada salah satu penelitian ini membandingkan 3 variasi bobot bibit, yaitu ada yang 20 gram, 30 gram, 40 gram, serta menempatkannya itu pada kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang 5 cm, 40 cm, hingga 80 cm. Hasil dari penelitian ini tuh menunjukkan bahwa bibit dengan bobot 30 gram yang diletakkan pada kedalaman 5 cm ini memberikan hasil pertumbuhan yang sangat baik dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh intensitas cahaya matahari yang optimal di kedalaman dangkal, sehingga meningkatkan proses fotosintesis dan laju pertumbuhan. Metode ini dinilai efisien dan efektif karena mudah diterapkan, memungkinkan pencahayaan maksimal dan memudahkan pemeliharaan. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti penanaman pada kedalaman yang terlalu dalam dapat menghambat pertumbuhan, serta bibit yang terlalu berat bisa menyebabkan rumput laut itu rimbun dan menimbulkan persaingan cahaya serta nutrisinya itu tidak terserap maksimal dan didapatkan hasil yang tidak seefektif biasanya. Metode longline atau rawe horizontal ini merupakan teknik budidaya yang diterapkan di instalasi tambak percobaan atau ITP Maros, Sulawesi Selatan. Pada metode penelitian ini sendiri, caranya itu tali panjang dibentangkan secara horizontal di kolam dan bibit rumput laut ini yang dalam berbentuk talus muda dengan bobot 50 gram ini diikatkan pada jarak tanam yang berbeda, yaitu 20, 30, 40, dan 50 cm. Budidaya yang dilakukan selama 49 hari dengan pemeliharaan rutin dan pengontrolan kualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak tanam yang 50 cm menghasilkan pertumbuhan yang baik dari segi jumlah sel maupun kandungan agarnya, yang mencapai hingga 27,31%. Jarak tanam yang lebih lebar memungkinkan sirkulasi air dan distribusi nutrisi merata, serta mengurangi tekanan fisik antara tanaman sehingga meningkatkan kualitas produktivitasnya. Mari kita bahas lebih lanjut keunggulan dan kekurangan teknik budidaya. Keunggulan dari dua teknik budidaya seperti salah satunya kita ambil metode tali vertikal. Untuk keunggulannya sendiri yaitu mempermudah pengaturan jarak antar rumput bibit dan memaksimalkan pencahayaan di perairan dangkal yang sangat penting untuk proses fotosintesis. Sementara itu, metode longline juga memiliki keunggulan seperti memungkinkan sirkulasi air yang lebih baik dan distribusi nutrisi yang merata, terutama jika jarak tanam diatur cukup lebar seperti 50 cm sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun kekurangannya, pada metode tali vertikal ini penempatan bibit pada kedalaman terlalu dalam memungkinkan intensitas cahaya yang mencapai talus sehingga laju fotosintesisnya itu nanti
menghasilkan pertumbuhan yang menurun. Selain itu juga penggunaan bibit dengan bobot yang terlalu besar juga menyebabkan rumput terlalu rimbun dan terjadi kompetisi antara talus pada saat penyerapan nutrisi. Sementara pada metode kedua yaitu longline-nya itu sendiri, jarak tanam yang terlalu sempit seperti 20 cm juga dapat menghambat pertumbuhannya. Lalu mari kita bahas mengenai aktivitas antibakteri dan antiinflamasi G. verrucosa. Ekstrak metanol dari rumput laut ini terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang efektif terhadap bakteri patogen seperti Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhimurium. Bahkan juga bisa sebagai strain yang resisten terhadap antibiotik. Aktivitas ini juga dipengaruhi oleh rasio pelarut dan waktu ekstraksi. Selain itu juga G. verrucosa ini sendiri menunjukkan efek antiinflamasi yang sangat lumayan besar ya, seperti penghambatan hemolisis akibat panas dan peningkatan imunisasi organisme perairan seperti udang yang menjadikannya kandidat agen terapeutik dalam bidang farmasi dan nutraceutikal. Lalu apa sih dampak dari eksplorasinya? Eksplorasi memiliki dampak baik dan negatif. Seperti eksplorasi pada rumput laut ini sendiri dilakukan di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara dan Lombok. Dapat dilihat bahwa lokasi budidaya itu sangat mempengaruhi hasilnya. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedalaman perairan berperan penting terhadap pertumbuhan, di mana kedalaman sekitar 5 cm ini memberikan hasil terbaik karena intensitas cahayanya optimal. Namun, eksplorasi yang tidak terkendali atau berlebihan juga dapat mempengaruhi ekosistem laut. Itu juga menyebabkan kerusakan habitat alami, penurunan kualitas air, dan bahkan hilangnya keanekaragaman hayati. Adapun dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi sendiri, yang pertama di sini budidaya G. verrucosa ini memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat pesisir. Dilihat dalam berbagai wilayah seperti Sulawesi Selatan dan NTB, rumput laut ini menjadi salah satu komoditas utama yang menopang penghasilan harian warga. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan lokal. Komoditas ini juga berperan besar terhadap ekspor dan industri berbasis kelautan di Indonesia. Kedepannya, pemanfaatan G. verrucosa ini tidak hanya terbatas pada bahan pangan dan industri agar saja, tetapi juga akan berkembang sebagai bahan baku produk kesehatan dan kecantikan yang bernilai tinggi. Nah, jadi dari hasil diskusi kita mengenai Gracilaria verrucosa ini sendiri dapat disimpulkan bahwa teknik budidaya dapat mempengaruhi keberhasilan budidaya suatu tanaman. Seperti pada metode tali vertikal, itu terbukti efektif di perairan dangkal dengan pencahayaan tinggi, khususnya saat menggunakan bibit seberat 30 gram dan penempatan pada kedalaman 5 cm. Sementara itu di sisi lain, metode longline juga dengan jarak tanam 50 cm itu juga memberikan hasil optimal dalam meningkatkan jumlah sel dan kandungan agar, terutama dalam skala tambak. Pada efek farmakologisnya, Gracilaria verrucosa ini sendiri memiliki potensi yang besar sebagai sumber senyawa antibakteri dan antiinflamasi yang dapat dikembangkan untuk industri kesehatan ke depannya. Selain itu juga, budidaya rumput laut ini juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pesisir yang berperan penting dalam sektor ekspor komoditas laut di Indonesia. Namun kegiatan eksplorasi dan budidaya harus tetap dijaga agar tetap terkendali dan berkelanjutan, supaya nantinya kelestarian ekosistem laut tetap terjaga dan manfaat ekonomi tetap dapat dinikmati dalam jangka yang panjang. Berikut daftar pusaka yang saya gunakan dapat di-scan pada layar. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai budidaya Gracilaria verrucosa dan pemanfaatannya dalam bidang kesehatan sebagai agen antiinflamasi dan antibakteri. Bagi sobat budaya yang tertarik, mungkin nanti bisa melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Gracilaria verrucosa ini sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.